Assalamualaikum, salam sejahtera. Mudah-mudahan Anda sehat semuanya. Siang hari ini kita diberi hal yang segar-segar. Saya beri materi tentang bagaimana manajemen rheumatoid arthritis yang fokusnya di sini pada etanercept, yaitu anti TNF alpha. Ada dua pembicara, yaitu Dr. Lita Diah dan Dr. Awalia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Dr. Lita Diah untuk memulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada para teman sejawat yang masih setia ya, untuk selalu mengikuti webinar series dari Ikatan Rheumatologi Indonesia Cabang Surabaya, di mana pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang clinical perspektif dari rheumatoid arthritis, yaitu suatu penyakit autoimun rematik yang sampai dengan saat ini masih banyak tantangan atau yang sulit kita taklukkan ya untuk penata laksanaannya. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Yuliasis selaku moderator. Saya mohon izin untuk memulai. Secara overview, pada siang hari ini kita akan bersama-sama kembali mereview tentang patogenesis dari rheumatoid arthritis ini, kemudian bagaimana cara kita mendiagnosis penyakit rheumatoid arthritis, kemudian manifestasi klinis apa yang kita harus waspada, kemudian untuk penata laksanaan apakah yang disebut dengan window of opportunity, kemudian saya akan membicarakan sedikit tentang prinsipal treatment pada RA, goal daripada terapinya, dan bagaimana kita mengukur disease activity pada pasien-pasien RA. Sebagai pendahuluan, saya ingatkan kembali bahwa RA adalah merupakan penyakit inflamatori sistemik yang bersifat kronik yang sampai dengan saat ini etiologinya tidak diketahui dengan tepat, di mana penyakit ini banyak menyerang berbagai jaringan dan organ, khususnya pada sendi, sehingga menyebabkan terjadinya poliartritis yang bersifat simetri. RA mempunyai target yaitu membrana sinovia, sehingga terjadi radang yang bersifat non-supuratif, proliferatif, dan sinovialnya mengalami suatu radang yang disebut dengan inflammatory synovitis. RA ini sering progresif pada genetik tertentu yang menyebabkan terjadinya destruksi kartilago dan tulang, sehingga hasil akhirnya adalah kerusakan sendi dan physical disability. Epidemiologinya secara keseluruhan di dunia dikatakan 0,5 sampai dengan 1% pada populasi dewasa. Kemudian dikatakan secara keseluruhan insidensinya pada akhir-akhir ini cukup menurun ya, prevalensinya pun juga seperti itu. RA banyak terjadi pada wanita dibanding pria dengan rasio 3:1. Ditengarai ada peran daripada estrogen yang berperan pada patogenesisnya. Untuk wanita sendiri bisa terjadi pada dekade 4 sampai dengan dekade 5, dan untuk laki-laki lebih lambat yaitu pada dekade 6 bisa sampai dengan dekade 8 ya. Kemudian dalam 3 tahun onset RA ini dikatakan bahwa 40% dari pasien-pasien banyak yang mengalami kondisi disability. Sesuatu hal yang masih menjadi problem pada RA ini adalah saat ini terapinya sering sekali mengalami suatu kegagalan atau hanya memberikan suatu partial respon, dan kemudian kurangnya biomarker yang bisa digunakan sebagai prediktif terhadap proses prognostik maupun respon terapi dan toksisitas daripada obat. Kita ketahui juga mortalitinya juga masih cukup tinggi pada pasien RA dibanding pada orang-orang yang sehat, dan adanya suatu komplikasi kardiovaskular dan systemic complication itu masih merupakan masalah yang utama. Kemudian adanya suatu remisi molekuler dan kondisi toleransi imunologi, bagaimana kapasitas yang tepatnya itu masih belum seberapa dipahami. Kalau kita melihat patogenesis RA,
Ada banyak faktor yang berperan di sini. Yang utama adalah faktor genetik, epigenetik, kemudian faktor lingkungan. Di mana dari genetik diketahui didapatkan adanya MHC kelas 2 dari gennya, yaitu dapatkan yang dominan adalah HLA-DR4 sebagai susceptible haplotype gen pada 50-75% Kaukasia. Kemudian HLA-DR1 pada bangsa India dan Israel, dan kemudian HLA-DW15 pada bangsa Jepang. Kita lihat di sini peran daripada environment sebagai penyumbang terjadinya sakit adalah habit dari smoking, kemudian adanya suatu infeksi kronik pada gigi yang sering sekali diabaikan oleh pasien berupa suatu periodontitis, kemudian ada imbalance daripada bakteri yang ada di dalam usus, yaitu yang sering diistilahkan dengan balance gut microbiome. Kemudian susceptible gen tadi sudah saya jelaskan, dan ada suatu modifikasi epigenetik di antaranya, yaitu biasanya perubahan protein, histon, dan sebagainya, atau juga suatu perubahan dari translasi faktor pada seseorang yang menyebabkan terjadinya perubahan regulasi post-transkripsi daripada protein, sehingga timbullah suatu sitrulinasi protein yang berasal dari tubuh pasien sendiri. Kemudian pada individu-individu yang susceptible ini diikuti dengan hilangnya toleransi mekanisme imun di daerah perifer yang menyebabkan suatu interaksi antara sel T, sel dendrit, sel makrofag, dan sel B, terutama pada jaringan limfoid daripada membrana sinovial, sehingga menyebabkan terjadinya produksi sitokain inflamasi, biasanya sitokain interleukin 1, interleukin 6 ya. Kemudian adanya produksi autoantibody oleh sel B akibat interaksi dengan sel T tadi, yaitu ACPA dan rheumatic factor. Kemudian bagaimana transisinya menuju ke arah artritis? Biasanya juga ada suatu trigger infeksi yang bersifat mikrovaskuler, yang kadang-kadang pasien dan dokter itu sulit sekali menemukan mengapa rheumatoid arthritis ini tidak kunjung membaik. Kemudian ada pengaruh juga dari faktor neuroimun dan biomekanik pada pasien-pasien, terutama yang misalkan pasien RA yang obes ya, itu membawa kerusakan yang lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang keadaan metaboliknya atau biomekaniknya tidak mempunyai masalah. Sehingga pada fase klinik kita lihat di situ akan timbul suatu sinusitis yang merupakan interaksi daripada imunitas adaptif dan innate yang menghasilkan suatu respon berupa inflamasi dari membrana sinovial dan respon daripada jaringan yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya panus, yaitu suatu jaringan granuloma yang merusak kartilago secara agresif ya. Dan kartilago ini jika kita tidak bisa menghentikan proses radangnya, maka bisa menyebabkan terjadinya suatu radang kronik yang terus-menerus dia akan fluktuatif, hilang timbul, dan bisa terjadi suatu fibrosis dan penyatuan tulang. Kita juga harus waspada terhadap coexisting condition ya, suatu vascular disease, karena ini biasanya kita lihat pada pasien-pasien yang agresif, maka kebanyakan C-reactive protein sebagai respon inflamasi fase akut itu meningkat, sehingga banyak memicu terjadinya vascular disease yaitu hypertension. Kemudian faktor inflamasi ini juga berpengaruh kepada proses keseimbangan osteoblast dan osteoklas, sehingga pasien sering mengalami osteoporosis yang lebih cepat dan resiko terjadinya fraktur, serta interleukin 6 dan sitokin yang lain seperti TNF-alpha juga mengganggu kondisi daripada metabolik pasien. Jadi ada beberapa pasien yang mengalami metabolic syndrome yang lebih memburuk, dan juga ini nanti dipicu oleh obat-obatan kortikosteroid yang sering mereka konsumsi. Kemudian pada pasien RA, mereka banyak mengalami suatu depresi atau gangguan kognisi. Ya, jadi seperti sulit tidur, yang diawali dengan sulit tidur ya. Kemudian mereka selalu nyeri ya, cemas dan sebagainya. Dan hal ini juga banyak dipengaruhi oleh status sosial ekonomi mereka.
Ini sama, tadi sudah saya ringkaskan bahwa banyak faktor yang berperan daripada sel imun baik innate maupun adaptif yang merangsang terjadinya pengeluaran sitokain yaitu TNF-alfa, interleukin 1, interleukin 6, dan interleukin 15 sehingga timbullah jaringan yang sangat khas yaitu yang disebut dengan panus yang secara progresif akan mengerosi dan menghancurkan persendian dan hasil akhirnya adalah fibrosis. Dan hal ini juga bisa berpengaruh terhadap otot, ya. Jadi ototnya bisa mengalami suatu infiltrasi oleh limfosit dan ototnya juga bisa mengalami suatu atrofi. Ini secara visual kerusakan sendi yang terjadi pada rheumatoid arthritis. Kita lihat terbentuknya panus akibat dari adanya suatu radang yang disebabkan oleh T limfosit, makrofag ya, juga ada sel-sel lain yaitu fibroblast, plasma sel ya. Kemudian merangsang timbulnya suatu produksi cairan sendi yang berlebih ya. Kemudian kita lihat pada perjalanan pasien-pasien kita yang mengalami rheumatoid arthritis yang mempunyai suatu faktor resiko di mana genetik resiko ini ada dikatakan sebanyak 60%. Ada modifikasi epigenetik, kemudian ada non-genetic risk factor, yaitu antara lain yang tadi saya sebutkan, wanita, terus kemudian mikrobiom, kemudian rokok, diet, faktor etnis, di mana kalau kita lihat pada pasien-pasien yang susceptible, mereka masih belum menampakkan simptom maupun sign. Namun, jika mereka mengalami suatu kehilangan atau suatu gangguan imunotoleransi pada mukosa, ataupun ada suatu trigger dari luar, maka bisa timbul suatu kondisi yaitu preclinical RA. Preclinical RA ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu asymptomatic autoimmunity dan early symptomatic autoimmunity. Di mana pada saat kondisi asimptom mungkin sudah terjadi peningkatan kadar CRP, chemokine ya, dan sitokin yang ada di dalam darah yang biasanya kita jarang sekali memeriksakan hal ini. Pada kondisi early symptomatic, kemungkinan radang sendi sudah mulai ada, bersifat hilang dan timbul. Kalau pasien kita BPJS mungkin hanya berkunjung ke fase ke-1 ya, dan diberi steroid, diberi anti nyeri, mungkin reda sesaat, tapi kemudian nanti suatu saat akan kambuh lagi. Pada fase preklinikal, deteksi untuk pembentukan autoantibody ini seperti ACPA dan rheumatoid factor itu pada sebagian besar pasien sudah mulai menunjukkan hasil yang positif. Kemudian jika hal ini berlanjut, maka hal ini akan bisa menuju ke dalam fase early RA, di mana pada early RA biasanya belum full blown yang ditunjukkan pada kita gejalanya, sehingga biasanya diagnosisnya adalah undifferentiated arthritis. Pada saat undifferentiated arthritis itu tahap di mana sudah terjadi suatu penguatan proses autoimun, di mana profil autoantibody sudah semakin settle atau menetap karena adanya epitope spreading daripada autoantibody ini, sampai dengan akhirnya radang tersebut tidak bisa terputuskan dan pasien jatuh ke dalam kondisi established RA yang nanti akan masuk dalam klasifikasi RA yang nanti akan saya tunjukkan berdasarkan ACR guideline ya. Pada saat klasifikasi RA ini sudah mantap atau sudah ditegakkan, maka pada saat ini radang biasanya sudah terjadi secara ekstensif. Ini adalah stage 1 sampai stage 4, ini saya ambil dari ACR. Maka pada saat stage awal atau early itu biasanya tidak ada suatu pemeriksaan yang hasil yang bisa menunjukkan bahwa ini suatu radang sendi yang berbahaya ya. Jadi semuanya masih baik. Namun pasien pada saat stadium 1 itu mungkin sudah mulai dia merasakan kelelahan, nyeri sendi mungkin bersifat hilang dan timbul tergantung bercetus ya, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan ya, kondisi anemia bisa terjadi. Kemudian sampai pada stadium 2 kondisi moderate mulai timbul suatu kerusakan sendi yang bersifat ringan saja ya, belum ada deformitas daripada sendi, tapi sudah mulai ada keterbatasan dari mobilitas sendi. Mungkin didapatkan suatu maskal atrofi atau ada suatu manifestasi ekstraartikular. Misalkan ada nodul rheumatoid, ada tenosynovitis atau manifestasi ekstraartikular yang lain.
Menginjak pada stadium 3 secara severe, ini yang biasanya pasien datang pada rheumatologis ini stadium 3, yaitu adanya suatu kerusakan atau suatu destruksi di daerah kartilago, kemudian bahkan sudah kita lihat ada suatu osteoporosis, ada suatu joint deformity, muscle atrophy yang ekstensif ya, dan kadang-kadang ada manifestasi ekstraartikuler yang lain. Jika sudah stadium 4, biasanya pasien sudah kaku, berjalan sulit, menekuk lutut sulit, menggenggam pun sulit ya, itu ada stadium 4. Apakah RA hanya terjadi pada sendi saja? Mari kita cermati bahwa RA mencakup berbagai aspek. Yang satu adalah resiko terkena suatu cardiovascular disease. Karena terapi dan karena imunokompromis mereka sering mengalami infeksi 6-9 kali. Kemudian adanya suatu disability index atau joint destruksi, resiko osteoporosis, resiko malignansi biasanya terkait dengan obat-obatan dalam jangka waktu yang lama, resiko GI bleeding karena pemakaian obat-obatan nyeri yang tidak terkendali, dan adanya penyakit paru yang merupakan manifestasi bisa dari RA-nya atau akibat daripada konsumsi obat-obatan RA. Ini adalah perjalanan penyakit daripada RA. Ada yang self-limited yang kita temukan pada beberapa pasien. Kalau semakin awal kita deteksi, semakin awal dirujuk oleh vaskes 1, semakin awal mendapatkan DMARD. Ada yang self-limited terkendali dengan baik, ada yang minimally progresif, memang hanya 5 sampai dengan 20% yang ringan ini, dan sisanya adalah biasanya bersifat progresif. Manifestasi artikuler pada RA ini sangat bervariasi ya, tapi tanda khasnya adalah symmetrical swelling daripada multiple joint ya, terutama adalah sendi-sendi kecil, di mana keluhan ini teman sejawat harus waspadai lebih dari 6 minggu. Jadi kalau pasien mengatakan baru 2 minggu ini karena lelah, tolong dipancing apakah dulu tidak pernah seperti ini. Dan mereka biasanya mengatakan sudah pernah mengalami seperti ini dan sekarang kambuh kembali namun lebih hebat ya. Dan sendi yang terkena biasanya adalah sendi kecil ya, di sini meliputi sendi tangan, sendi kaki, pergelangan tangan, dan mereka kita tanyakan sering sekali mereka mengeluh bangun pagi mereka selalu merasa kaku, kadang lebih dari 1 jam. Ini adalah gambaran klinisnya bahwa terjadi kronik poliartritis dengan batasan waktu tadi yang sudah saya sampaikan, kekakuan sendi, dan jangan lupa tanyakanlah konstitusional simptom seperti general weakness, kelelahan, nafsu makan yang turun, berat badan yang turun, kadang-kadang ringan, mengalami demam-demam ringan ya. Kalau orang Jawa biasanya bilangnya badan saya ini anget atau selalu sumer dok gitu. Kemudian joint involvement, ingatlah selalu pola symmetrical ya, polyarthritis, chronic symmetrical pattern, dan bersifat inflamasi. Ini adalah suatu gambar daripada pasien RA, namun ini sebagian besar sudah mengalami suatu deformitas ya. Untuk sendi yang terkena dikatakan 90% banyak mengenai sendi tangan, sendi kaki ya, metatarsofalangeal, metakarpofalangeal. Di mana pada GALS kita selalu sudah sampaikan cara pemeriksaan sendi-sendi kecil. Kemudian 80% pada lutut, ankle dan wrist ya. Di mana kalau pasien datang dengan presentasi knee dan ankle ini pasien seringkali sangat tersiksa ya karena tidak bisa berjalan. Untuk shoulder 60%, untuk elbow 50%, dan untuk atlantoaksial serta daerah kepala temporomandibular hanya 30%. Diingatkan lagi bahwa untuk sendi torakolumbal, sakroiliaka, dan distal interphalangeal joint bukan termasuk sendi yang merupakan target daripada RA. Ini adalah bentuk daripada RA yang sudah lanjut, di mana terjadi suatu swan neck deformity dan terjadi suatu ulnar deviasi. Kita lihat juga pasien banyak mengalami suatu atrofi daripada otot-otot tangan, tenar dan hipotenar. Untuk keluhan sendi yang bersifat poliartritis ya, ini harus teman sejawat waspadai. Diferensial diagnosis rheumatoid arthritis yaitu psoriatic arthritis, osteoartritis, SLE, viral arthritis, reactive arthritis, arthritis enteropati, Lyme arthritis, dan palindromic rheumatism. Maka dari itu pasien itu harus selalu kita lakukan observasi dan menganjurkan mereka untuk kontrol secara teratur.
RA adalah systemic disease, teman sejawat. Jadi kita ingatkan banyak pasien atau selain dia mengeluh sendi, mereka juga ada manifestasi ekstraartikular dan beberapa ada yang datang dengan extraarticular manifestation terlebih dahulu. Seperti misalkan ada secondary Sjogren syndrome, ada masalah di jantung, baik di masalah di katup, di endokarditis maupun di perikarditis, kemudian di liver ya yang tidak jelas mengapa kok tahu-tahu terjadi transaminitis ya. Kemudian di sistem hematologi pasien bisa mengalami vaskulitis, anemia, Felty syndrome. Keluhan mata ini juga sering sekali dikonsulkan dari bagian mata kepada kita. Kadang-kadang pasien datang dengan episkleritis, skleritis ya, kemudian ada mata kering dan ada kelainan retina, retinal detachment tanpa adanya gangguan sendi. Untuk paru, saya menemukan beberapa pasien RA, kami dapatkan nodul, kebetulan pasiennya umurnya 50, 60, jadi kita harus singkirkan dengan resiko atau suspek lung malignancy. Untuk kulit tadi sudah saya katakan ada bisa terjadi dermatitis, kemudian rheumatoid nodul dan vaskulitis. Ini adalah presentasi daripada pasien RA yang berat, di mana di sini bisa terjadi yang bagian bawah itu bisa menyerupai vaskulitis dari HSP, kemudian juga gangrenos, ulcer gangrenos yang tidak kunjung sembuh ya. Kita harus waspada dan kita melihat secara keseluruhan daripada pasien-pasien ini. Ini adalah gambaran manifestasi paru pada pasien RA. Sering didapatkan adanya suatu nodul baik di tepi maupun di daerah sentral ya. Bisa single, bisa multiple. Jadi kita harus bedakan dengan kondisi malignansi. Untuk kelainan mata atau manifestasi daerah mata dikeluhkan dry eye sebanyak 28%. Kemudian yang lainnya adalah skleritis, episkleritis, kemudian peripheral ulcer keratitis, kemudian ada yang kelainan di retina. Untuk diagnostiknya, teman sejawat bisa memeriksakan rheumatic factor, kemudian dilihat biasanya pasien mengalami peningkatan LED, CRP, didapatkan anemia, ini yang tersering. Trombositnya biasanya terjadi trombositosis akibat proses inflamasi, bisa didapatkan anates yang positif, dan jika dilakukan analisa cairan sendi, didapatkan kondisi yang bersifat inflamasi. Rheumatoid factor adalah salah satu pemeriksaan penunjang yang banyak dikerjakan oleh teman-teman sejawat, namun saya ingatkan bahwa pemeriksaan ini tidak sensitif ya, jadi kita tidak bisa mendiagnosa RA hanya dari rheumatoid factor yang positif ya pada pasien ya. Namun, kalau klinisnya memenuhi syarat atau kecurigaan, rheumatoid factor yang positif ini biasanya terkait dengan keberatan penyakit dan resiko timbulnya manifestasi ekstraartikuler. Sehingga kita lihat di sini secara bersama-sama serological marker yang lain, terutama untuk kalau deteksi early RA, kita bisa menggunakan IgG anti-CCP. Di mana kita lihat di sini jika pemeriksaan single maka IgG anti-CCP ini spesifisitasnya cukup tinggi yaitu 91 sampai dengan 100. Jika IgMRF ini kita gunakan single maka spesifisitasnya 81 sampai 97. Kalau digunakan bersama-sama kita lihat juga spesifisitasnya hampir menyentuh 100 juga ya. Jadi ini menjadi salah satu pemeriksaan, cuman sayangnya pemeriksaan IgG anti-CCP ini memang masih mahal dan belum di-cover oleh BPJS. Autoantibody seperti rheumatoid factor dan ACPA ini meskipun jarang atau tidak selalu namun bisa digunakan untuk mendeteksi early RA, terutama pada fase preartikuler ya. Kemudian jika memang autoantibody ini terus meningkat, maka berarti sudah terjadi suatu epitope spreading di mana kita harus waspada, pasien ini harus segera mendapatkan pengobatan yang tepat ya. Untuk gambaran radiologi, biasanya pada awal itu kita curiga kalau pasien artritis, polisimetri, poliartritis, symmetrical kronik, biasanya sudah kita jumpai periartikular osteopenia. Kemudian pada yang lanjut bisa ada symmetrical joint space narrowing, ada marginal subchondral erosi, joint subluxasi destruksi sampai dengan kolaps ya.
Kemudian dikatakan selain X-ray, maka ultrasound bisa mendeteksi adanya soft tissue lesi secara awal, dan untuk MRI cukup sensitif digunakan untuk mendeteksi sinusitis dan perubahan pada bone marrow. Ini tadi imaging pada early RA, di mana kalau konvensional radiografi kita tidak menemukan apa-apa. Untuk yang USG relatif bisa dikerjakan, namun tidak pada semua tempat ya, tidak pada semua rumah sakit ada. Kemudian untuk MRI masih cukup mahal. Nah, ini adalah kalau pada X-ray untuk awal kita belum bisa mendeteksi, setelah pada yang sudah erosi baru kelihatan. Untuk MRI kita lihat kalau pada keluhan pada wrist ya, jika terjadi erosi pada scafoid maka tidak terlalu tampak pada X-ray konvensional. Namun pada MRI sudah kita lihat adanya suatu proses erosi pada prekontras, dan jika diberikan kontras maka sinusitis dan bone marrow edema ini sudah bisa tampak dengan baik ya. Namun sayangnya MRI mahal. Namun pada kasus-kasus selektif atau kasus-kasus yang memang sulit, memang kita akan memerlukan bantuan MRI. Ini adalah USG, di mana pada USG muskuloskeletal pada MCP joint bisa membantu dengan tampak adanya suatu hipervaskularisasi pada daerah yang mengalami radang, di mana juga terjadi perubahan dari power Doppler sinyal, yaitu dari adanya suatu intensitas peningkatan skala yang berwarna abu-abu dan adanya suatu gambaran peningkatan intensitas daripada pembuluh darah ya. Ini adalah kriteria ACR Euler yang saya kira bisa diadaptasi oleh teman-teman sejawat ya, terutama yang bekerja di rumah sakit tipe C, tipe B. Kemudian kalau di puskesmas mungkin hanya bisa memeriksakan rheumatoid factor ya, tadi sudah saya ungkapkan tentang sensitivitas spesifisitasnya. Kemudian silakan dilihat keterlibatan sendi kecil atau sendi besar yang terkena. Semakin kecil sendi besar, semakin banyak sendi kecil yang terkena, maka skornya semakin tinggi. LED pun bisa juga diperiksa di puskesmas ya. Jadi itu nanti ada N dan OR. Jadi kalau N dan OR itu nanti skornya ada sendiri-sendiri, sehingga kita bisa memetakan kewaspadaan kita dengan baik. Mengapa? Karena sebagian besar kita lihat itu yang disebut dengan window of opportunity, bahwa kalau kita terlambat merujuk maka diobati dalam fase yang lambat, maka pasien itu tentu akan sulit sekali untuk bisa recovery ya. Dan kalau dia memang segera dimulai DMARD, dikatakan bahwa keberhasilannya atau suatu progresinya tentu akan lebih bisa kita cegah. Ini treatment modality, yaitu ada NSAID, kortikosteroid, DMARD, terapi biologik yang nanti akan lebih dibahas oleh Dr. Awalia, dan surgery pada tahap lanjut. Tujuan daripada pengobatan tetap fokus untuk mengurangi nyeri dengan obat-obatan yang bijaksana dan sesedikit mungkin menimbulkan efek samping, pencegahan disability daripada sendi, pasiennya diedukasi tentang penyakit ini, karena orang Indonesia ini juga repot ya, nanti kalau tanya, Bu, saya enggak boleh cuci piring, enggak boleh yang masak enggak boleh ngulek sambel ya. Itu kita harus betul-betul menekankan kepada mereka untuk membatasi kegiatan terhadap sendi kecil ya. Jadi kalau mereka yang pekerjaannya sekretaris ya, kasihan mereka, untuk mengetik aja juga sulit ya. Terus kemudian physical therapy untuk supaya tetap menjaga ring of movement sendi dengan baik. Occupational therapy untuk kasus-kasus yang berat ya. Jadi kalau sudah mulai sendinya mulai agak bengkok, itu segera kita nanti konsul ke rehab supaya dipasang splint atau mereka mendapatkan